Shalom, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang iman yang membawa kemenangan. Dalam Matius 8 ayat 5-8, ayat 10 dan ayat 13, di situ tertulis, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara dikasihi Tuhan, hati-hati dengan apa yang kita pikirkan dan percayai. Sebab apa yang kita yakini dapat berdampak dalam kehidupan kita. Imanilah hal-hal yang baik, percayai Tuhan yang tidak terbatas kuasanya, dan yakini bahwa Tuhan dapat melakukan segala perkara jauh melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Dalam perikop ini tertulis tentang seorang perwira Romawi yang mau datang pada Tuhan. Meskipun ia bukan orang Israel, dan meskipun secara penampilan langsung kelihatan bahwa dirinya adalah seorang perwira tinggi dari bangsa yang sedang menjajah Israel saat itu. Tapi ia tetap tanpa sungkan dan malu datang pada Tuhan Yesus di siang hari di tengah kerumunan banyak orang. Dan ia datang bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi kesembuhan dari seorang hambanya yang bekerja di rumahnya. Sikapnya menunjukkan bahwa ia adalah seorang yang rendah hati dan mau berkorban demi orang lain. Dan lebih daripada itu, ia memiliki iman pada Tuhan Yesus. Dan imannya bukanlah iman yang biasa-biasa, tidak seperti iman kebanyakan orang pada waktu itu. Saat Tuhan Yesus menyatakan kesediaannya untuk datang menyembuhkan hambanya, sang perwira itu mengatakan dengan kerendahan hati agar Tuhan tidak usah repot-repot datang, tapi ucapkan saja sepatah kata, maka hambanya itu akan sembuh. Tidak ada orang lain yang tertulis dalam Alkitab yang pernah berbicara seperti perwira ini. Imannya sungguh luar biasa, bukan iman yang normal seperti kebanyakan orang waktu itu dan juga saat ini. Ia sadar bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Itu sebabnya ia meminta Tuhan mengucapkan satu kata saja, dan ia percaya kuasa Tuhan pasti bekerja. Tuhan Yesus memuji iman dari perwira ini karena berbeda dan bahkan jauh berbeda dengan kebanyakan orang Israel saat itu yang seharusnya memiliki iman pada Tuhan Yesus Kristus, yang seharusnya lebih baik dibandingkan dengan bangsa lain. Tuhan katakan bahwa akan ada banyak bangsa yang percaya dan masuk kerajaan sorga, sementara bangsa Israel yang seharusnya percaya malah tidak masuk karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di ayat 13 Tuhan Yesus berkata pada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Apa yang diimaninya itu terjadi. Iman kita pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kita hendaknya miliki iman yang teguh dan berbeda. Percaya bahwa Tuhan sanggup dan kuasanya tidak terbatas pada apapun juga. Mari jalani hidup ini dengan iman yang dipuji oleh Tuhan. Seperti iman dari perwira ini. Naikkan level iman kita. Minta kekuatan Tuhan agar kita semakin kuat dan bertambah dalam iman kita kepadanya. Kalau ada pikiran-pikiran negatif yang membatasi iman kita pada Tuhan, mari singkirkan itu saat ini. Dan isilah pikiran kita dengan kebenaran firman-Nya yang menguatkan iman kita. Kasih karunia Tuhan
akan memampukan saudara dan saya. Dan kita akan alami pertolongan dan kuasa Tuhan oleh karena iman kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami belajar untuk memiliki iman yang teguh kepadamu. Sebuah iman yang berbeda, bukan iman yang biasa, bukan iman yang dibatasi dengan berbagai pikiran logika kami, tapi sebuah iman yang tidak membatasi kuasa Tuhan. Iman yang percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan Engkau Tuhan tidak terbatas. Kuasa-Mu bekerja tanpa ada batasan jarak dan waktu. Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan hadirat-Mu mampu menjamah kami. Kuasa-Mu mampu menolong kami. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman kami di tengah berbagai persoalan dan masalah serta situasi kehidupan yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Kami mau jalani hidup ini dengan iman, sehingga kami terus berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memuliakan nama-Mu, memuji Engkau karena kasih-Mu. Kami akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib, mujizat dan kemuliaan Tuhan yang dinyatakan dalam segala aspek kehidupan kami. Kami akan selalu berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari jalani hidup saudara dengan iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhan memberikan saudara kemenangan dalam rencananya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya.